Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Amisa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, penting, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih administrasi pendidikan itu. Baiklah, administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dikutip buku Administrasi Pendidikan, menurut Endang Switri, administrasi pendidikan merupakan suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. Fungsi ini juga dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Dalam perencanaan meliputi beberapa tahapan. Yang pertama perumusan tujuan, yang mana perencanaan harus merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, perumusan kebijakan, yaitu perumusan cara dan koordinasi kegiatannya untuk mencapai tujuan secara terarah dan terkontrol. Yang ketiga, perumusan prosedur, yakni menentukan peraturan atau batasan-batasan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, perencanaan skala kemajuan, yakni merumuskan standar hasil yang akan dicapai pada rentang waktu tertentu. Yang kelima, perencanaan bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh komponen internal organisasi dan lingkungan eksternalnya. Fungsi selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan dan pembentukan hubungan kerja agar terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah diciptakan atau disusun. Kelestarian suatu organisasi akan lebih terjamin apabila kerjasama yang terdapat di dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian pada organisasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu penggerakan. Pemimpin sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik tenaga pendidik, kependidikan, maupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Para manajer melalui perintah yang diberikan akan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian pekerjaan sesuai bidang-bidang yang ada mengarahkan pengembangan kemampuan kerja khusus dari para anggota organisasi, sehingga dapat memusatkan pikiran pada tugas-tugas tertentu yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan menuntut kepada para atasan untuk menggunakan kewenangannya dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Yang kelima, penyusun pegawai. Seperti fungsi-fungsi lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Tetapi sedikit berbeda dengan fungsi lainnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Yang keenam, pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional. Pengarahan dilakukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Fungsi yang ketujuh yaitu pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Dengan adanya pengkoordinasian, maka dapat dihindari kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi, persaingan yang tidak sehat, dan kesimpang siuran informasi yang dapat membingungkan para pegawai. Pengkoordinasian dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan, dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, mengadakan rapat kerja dan koordinasi, memberikan umpan balik terhadap hasil dari suatu kegiatan.
Fungsi yang ke-8 ada pelaporan. Segala kegiatan organisasi pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, bahkan pemberian umpan balik tidak memiliki arti jika tidak dicatat secara baik. Fungsi pelaporan biasanya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan. Fungsi pelaporan biasanya disertai oleh fungsi pencatatan, akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pelaporan berkaitan dengan pemberian informasi kepada atasan, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Fungsi yang terakhir ada pendanaan atau anggaran. Pelaksanaan setiap kegiatan yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan, sehingga organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangannya, akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja, bagaimana pengalokasian dan perhitungannya. Perhitungan terhadap berbagai biaya yang dikeluarkan dilakukan agar segala pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelola organisasi terkait. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan, berbagai manfaat dapat dirasakan, antara lain yang pertama, melihat kualitas proses pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keenam, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer pendidikan atau konsultan manajer pendidikan. Yang kedelapan, teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, mengapa sih administrasi pendidikan begitu penting? Baiklah, saya akan menjelaskan. Administrasi pendidikan sangat penting karena yang pertama efisiensi dan efektivitas. Administrasi membantu dalam menyusun rencana pembelajaran, anggaran, dan kegiatan sekolah secara efektif. Yang kedua akuntabilitas, yaitu administrasi yang baik menjamin transparansi dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan data siswa. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Administrasi membantu dalam menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan semua program dan kegiatan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, dokumentasi. Dan yang kelima, arsip. Semua data dan dokumen penting terkait siswa, guru, dan kegiatan sekolah tersimpan dengan rapi. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh penerapan administrasi pendidikan agar kita bisa lebih memahaminya. Yang pertama yaitu sistem informasi akademik. Memudahkan pengelolaan data siswa, nilai, dan jadwal pelajaran. Yang kedua, sistem pengelolaan keuangan. Membantu dalam pembuatan anggaran, pembayaran gaji, dan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, evaluasi program. Melalui survei kepuasan siswa dan guru, sekolah dapat mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Administrasi pendidikan ini juga memiliki beberapa tantangan di era modern. Yang pertama yaitu inklusivitas, bagaimana mengakomodasikan kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dalam lingkungan belajar yang beragam. Yang kedua, perubahan kurikulum, tantangan dalam mengadaptasi kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir, pembiayaan pendidikan, mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walaupun administrasi pendidikan ini memiliki beberapa tantangan, dia juga memiliki peran teknologi dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen sekolah, bagaimana SIMS dapat membantu dalam mengelola data siswa, guru, nilai, jadwal, dan berbagai aspek administrasi lainnya secara efisien. Yang kedua, e-learning, penggunaan platform pembelajaran online untuk meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, data analitis, bagaimana data yang dikumpulkan melalui sistem administrasi dapat digunakan untuk menganalisis kinerja siswa, efektivitas program, dan membuat keputusan yang lebih data.